Tahukah kamu, secara historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka? Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan 2, juga perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Yulianda Sabrina. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan modern yang memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Ketika kita berbicara tentang pasar modal, sebenarnya kita sedang membahas sebuah sistem yang kompleks yang melibatkan banyak pihak, aturan, serta mekanisme yang saling berkaitan satu sama lain. Secara sederhana, pasar modal dapat diartikan sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Namun, jika kita melihat lebih dalam, pasar modal bukan sekedar tempat transaksi biasa, melainkan sebuah wadah yang memungkinkan terjadinya aliran dana dari masyarakat ke sektor produktif, yaitu perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal untuk berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak langsung menyadari keberadaan pasar modal, namun dampaknya sangat terasa. Misalnya, ketika sebuah perusahaan besar mampu membuka banyak cabang, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produksi. Di balik itu, seringkali terdapat peran pasar modal sebagai sumber pendanaannya. Oleh karena itu, memahami pasar modal menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi kita sebagai generasi muda. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya menjadi lebih cerdas dalam mengelola keuangan, tetapi juga dapat melihat peluang untuk ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasi. Sekarang kita lanjut ke definisi pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan perusahaan untuk melakukan transaksi jual beli instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Definisi ini terlihat sederhana, namun sebenarnya memiliki makna yang sangat luas. Investor adalah pihak yang memiliki dana dan ingin menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Sementara itu, perusahaan atau yang disebut sebagai emiten adalah pihak yang membutuhkan dana untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dalam pasar modal, interaksi antara investor dan perusahaan tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui sistem dan perantara yang telah diatur sedemikian rupa agar transaksi berjalan dengan aman, transparan, dan efisien. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal biasanya bersifat jangka panjang. Artinya, investasi yang dilakukan tidak hanya untuk keuntungan instan,
tetapi lebih kepada pertumbuhan nilai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan pasar uang yang lebih berfokus pada instrumen jangka pendek. Ketika seseorang membeli saham, sebenarnya ia sedang membeli sebagian kecil kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, ia ikut memiliki perusahaan tersebut dan berhak atas sebagian keuntungan yang dihasilkan. Sementara itu, ketika membeli obligasi, seseorang pada dasarnya sedang meminjamkan uang kepada perusahaan atau pemerintah yang nantinya akan dikembalikan dengan tambahan bunga. Dengan demikian, pasar modal bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga merupakan sarana kerjasama antara pemilik dana dan pengelola usaha. Kemudian dasar hukum dan fungsi. Pasar modal di Indonesia tidak berjalan tanpa aturan. Seluruh aktivitas yang terjadi di dalamnya diatur oleh berbagai peraturan, perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan melindungi semua pihak yang terlibat. Salah satu lembaga utama yang berperan dalam mengawasi pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor keuangan, termasuk pasar modal, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan investor dapat merasa lebih aman dalam melakukan investasi. Selain OJK, terdapat juga Bursa Efek Indonesia atau BEI yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli efek. BEI menyediakan sistem perdagangan yang memungkinkan investor untuk melakukan transaksi secara efisien dan transparan. Dari sisi fungsi, pasar modal memiliki dua peran utama. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pinjaman bank. Kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Masyarakat dapat menanamkan dana yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan fungsi yang jelas, pasar modal menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi modern. Selanjutnya, instrumen dan pelaku pasar modal. Instrumen pasar modal adalah berbagai jenis surat berharga yang diperdagangkan di dalamnya. Instrumen utama yang paling umum dikenal adalah saham, obligasi, dan reksadana. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika seseorang memiliki saham, maka ia memiliki bagian dari perusahaan tersebut, meskipun dalam jumlah yang kecil. Keuntungan dari saham bisa diperoleh dari kenaikan harga atau capital gain maupun dari pembagian keuntungan perusahaan atau dividen. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Dalam hal ini, investor berperan sebagai pemberi pinjaman dan akan menerima imbalan hasil berupa bunga dalam jangka waktu tertentu. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi. Instrumen ini cocok bagi pemula karena pengelolaannya dilakukan oleh pihak profesional. Selain itu, Selain instrumen, terdapat juga pelaku dalam pasar modal. Pelaku utama terdiri dari emiten, investor, dan perantara seperti broker. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi.
Investor adalah pihak yang membeli instrumen tersebut, sementara broker adalah pihak yang membantu proses transaksi antara keduanya. Interaksi antara instrumen dan pelaku inilah yang membuat pasar modal menjadi dinamis dan terus berkembang. Kemudian ada jenis pasar modal. Dalam pasar modal terdapat dua jenis pasar utama, yaitu pasar pendanaan dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah tempat di mana suatu efek seperti saham dijual untuk pertama kalinya kepada publik. Proses ini biasanya dikenal dengan istilah Initial Public Offering (IPO). Pada tahap ini, dana yang diperoleh dari penjualan saham langsung masuk ke dalam perusahaan. Selain itu, saham akan diperdagangkan di pasar sekunder. Di pasar ini, transaksi terjadi antara investor, artinya perusahaan tidak lagi mendapatkan dana dari transaksi tersebut. Namun, harga saham akan terus berubah mengikuti mekanisme pasar, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran. Keberadaan kedua jenis pasar ini sangat penting. Pasar perdana memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan modal, sementara pasar sekunder memberikan likuiditas bagi investor. Yang keenam ada mekanisme dan keuntungan. Mekanisme investasi di pasar modal dimulai dari pembukaan rekening efek. Investor harus terlebih dahulu mendaftar melalui perusahaan sekuritas untuk dapat melakukan transaksi. Setelah rekening aktif, investor dapat menyetorkan dana dan mulai memilih instrumen yang ingin dibeli. Proses transaksi dilakukan melalui sistem perdagangan yang telah disediakan oleh bursa. Setelah transaksi dilakukan, akan ada proses penyelesaian yang memastikan bahwa saham dan dana berpindah sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan utama dari investasi di pasar modal adalah capital gain and dividend. Capital gain diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Sedangkan dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Namun keuntungan ini tidak selalu pasti dan sangat bergantung pada kondisi pasar serta kinerja perusahaan. Yang ketujuh, ada risiko dan peran. Selain keuntungan, pasar modal juga memiliki risiko. Risiko utama yang sering terjadi adalah penurunan harga saham yang dapat menyebabkan kerugian bagi investor. Risiko lainnya meliputi kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan kebijakan pemerintah, serta kinerja perusahaan yang tidak sesuai harapan. Namun di balik risiko tersebut, pasar modal memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian. Pasar modal membantu mengalirkan dana ke sektor produktif, mendorong pertumbuhan perusahaan, serta menciptakan lapangan kerja. Dengan kata lain, pasar modal tidak hanya bermanfaat bagi investor dan perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Secara keseluruhan, pasar modal merupakan sarana yang mempertemukan investor dan perusahaan dalam kegiatan investasi jangka panjang. Instrumen utama yang diperdagangkan meliputi saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal memiliki fungsi penting sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan sebagai peluang investasi bagi masyarakat. Namun, di dalamnya juga terdapat resiko yang perlu dipahami dengan baik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanya pasar modal, perusahaan memiliki kesempatan untuk berkembang, sementara masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui investasi.
Oleh karena itu, pemahaman tentang pasar modal menjadi hal yang sangat penting. Dengan pengetahuan yang cukup, kita dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih bijak dan terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan penjelasan ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pasar modal dan manfaatnya dalam kehidupan kita. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi individu yang lebih bijak dalam mengelola keuangan serta mampu memanfaatkan peluang investasi dengan baik.